Polisi menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka 3 kasus korupsi. Bagaimana memastikan dan mengawal kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum tanpa ada celah bagi tersangka? Kita akan bahas bersama pakar hukum pidana melalui sambungan virtual Jamin Ginting. Selamat pagi, Bang Jamin. Selamat pagi, Mas. Baik, Bang Jamin mengikuti perkembangan sampai dengan saat ini dengan alasan sinergitas antara Kejaksaan Agung, Polri dan juga KPK, maka juga pelimpahan berkas perkaranya dilimpahkan saat ini dari Polri ke Kejaksaan Agung. Apakah Anda melihat ini lazim dilakukan? Ya, kalau kita mencermati apa yang disampaikan tadi oleh Kapus Pen, ini bukan istilah pelimpahan ya. Artinya penyerahan, surrender, bukan pelimpahan. Jadi penyerahan, surrender, menyerahkan begitu ya. Dan kalimat menyerahkan itu kan menyerah begitu ya. Nah, jadi kita harus cermati bahwasanya KUHP ini yang 20 tahun 2025 ini kan baru 6 bulan berlaku. Menurut saya kita harus menghormati dari apa yang diatur dalam KUHP begitu. Nah, di pasal 2 di KUHP itu sudah jelas diatur bahwasannya aturan terkait dengan criminal justice system kita adalah diferensiasi fungsional. Penyidik satu-satunya dan penyidik utama itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Lalu penuntut umum adalah penuntut umum di Kejaksaan Agung. Kecuali memang dalam konteks karena tindak pidana khusus penyidik Jaksa Agung boleh. Nah, kalimat tadi terkait dengan surrender atau penyerahan terkait dengan kasus ini ke kejaksaan karena salah satu tersangkanya tadi disebutkan sebagai tersangka adalah pimpinan salah satu pimpinan dari kejaksaan, maka menurut saya ini by subject ya. Jadi by subject. Jadi kita menaati hukum ini tergantung kepada orang, bukan tergantung kepada hukumnya itu sendiri. Kita bisa bayangkan sudah dikeluarkan sprindik ya, mulai dari sprinlidik dan sprindik dari kepolisian. Lalu sudah ada penetapan tersangka. Nah, sekarang mau dilimpahkan atau tadi kalimatnya diserahkan kepada penyidik di kejaksaan. Artinya pada dari awal lagi ya, dari awal lagi. Tidak bisa tiba-tiba lalu kejaksaan mengeluarkan sprindik. Nah, kalau dia mengeluarkan sprindik baru yang berbeda dengan sprindik yang dikeluarkan oleh kepolisian, maka dia harus periksa lagi. Dan penetapan tersangkanya tidak sah. Menurut saya tidak sah penetapan tersangka kalau itu sprindik baru yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Nah, kenapa? Karena berdasarkan undang-undang, orang ditetapkan tersangka itu berdasarkan sprindik yang sama sekali dia dalam waktu penyitaan dan penggeledahan terhadap barang bukti. Kan FA ini ditetapkan tersangka berdasarkan sprindik yang dikeluarkan oleh kepolisian, di mana sprindik itu jugalah yang mengumpulkan bukti di mana bukti itu menjadikan dia tersangka. Walaupun kita tidak tahu apakah sudah pernah diperiksa sebagai saksi sebelumnya sebelum ditetapkan tersangka. Nah, kalau kejaksaan penyidik mau melakukan pelimpahan tadi, penyerahan, mereka harus mengeluarkan sprindik baru. Nah, kalau mengeluarkan sprindik baru, berarti mereka mengulangi lagi penyitaan dan membatalkan sprindik yang lama. Harus SP3 dulu. Nggak bisa tiba-tiba mati sendiri begitu ya. SP3 mati sendiri sprindik dari kepolisian itu nggak boleh. Baik, Ya Bang harus Jamin. dimatikan dulu, berhenti Iya, dulu begitu. konsekuensinya berarti pendalaman perkaranya atau penyidikannya akan berlangsung lebih lama lagi karena harus mengeluarkan sprindik baru dari Kejagung, begitu Bang Jamin? Begitulah kita berhukum yang benar kait dengan hukum acara pidana di Indonesia yang pantas itu begitu. Kalau sudah suatu institusi mengeluarkan sprindik, lalu dia sudah menetapkan tersangka, maka dia masih hidup terus itu. Harus dimatikan dulu. Caranya matikannya adalah dengan SP3. Nah, SP3 alasannya apa? Alasannya di SP3 di KUHP kita diatur tidak cukup bukti, bukan kasus pidana, ya, dan demi hukum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dikeluarkan sprindik baru dari jaksa dan mematikan sprindik Polri, alasan apa?
Nah, kalau sudah dimatikan, berarti penetapan tersangkanya juga nggak sah, kembali lagi ke semula. Nah, itulah makanya saya mengkhawatirkan kenapa belum ditahan, kenapa tidak ada, karena memang sudah matilah sprindik dari kepolisian ini. Nah, kalau istilah yang digunakan adalah joint investigation, ya, antara kejaksaan dan juga penyidik kejaksaan kepolisian, joint investigation itu pakai sprindik join juga. Berarti kalau sprindiknya join itu tidak pernah, ya, kita kenal di Indonesia ada sprindik join sprindik. Nah, ini makanya hal-hal yang baru ini perlu kita cermati ke depan, ya. Kalau menurut saya tidak ada salahnya sebenarnya tetap, ya, pemeriksaan ini dilakukan melalui sprindik kepolisian karena Hmm. diferensiasi fungsionalnya seperti itu, atau diambil alih oleh KPK. Nah, itu lebih legowo, maksudnya lebih terang dan jelas, artinya bahwa pasal 6 junto pasal 11 Undang-Undang KPK memberikan kewenangan tersebut. Jadi menurut saya hal ini lebih bijaksana, ya, daripada Oke. kita karena urusan personal, subjek, sehingga mengaburkan makna daripada KUHP yang memang seharusnya kita patuhi dan kita taati, begitu loh. Oke, Bang Jamin, menarik ketika tadi Bang Jamin menyinggung soal tersangka Febri Adriansyah ini juga belum ditahan. Sementara kita tahu ada satu tersangka lainnya itu yang juga sudah ditahan. Nah, kalau sudah ditetapkan tersangka, apakah secara KUHP yang baru ini persyaratannya tidak otomatis penetapan tersangka itu diikuti dengan penahanan? Atau seperti apa unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian dilanjutkan dengan proses penahanan? Itu seperti apa Bang Jamin? Ya, jadi begini, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak secara otomatis bisa ditahan ataupun akan ditahan. Berdasarkan pasal 100, ya, ayat 5 di KUHP dikatakan bahwa penahanan itu ada alasan. Contohnya, sudah 2 kali tersangka dipanggil tidak hadir berturut-turut, dia 2 kali dikasih peringatan, maka bisa ditahan. Atau dia berupaya, kalimat sekarang terminologinya berupaya, kalau dulu khawatir, kalau khawatir terlalu subjektif, sekarang berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, berupaya mengulangi lagi tindak pidananya. Nah, itu merupakan alasan penahanan. Kalau itu semua menurut, ya, menurut penyidik tidak mempunyai kualifikasi, maka tidak perlu ditahan. Begitu. Jadi kualifikasi berupaya itu harus didasarkan kepada bukti awal. Perbuatan awal apa? Berupaya untuk melarikan diri. Nah, menurut saya kenapa hal ini tidak ditetapkan atau ditahan? Menurut saya karena sprindik kepolisian itu akan dimatikan. Ya, sprindik polisi akan dimatikan, demikian juga penetapan tersangkanya juga tidak sah, dan Hmm. penggeledahan dan penyitaannya juga tidak sah. Kenapa? Hmm. Karena akan keluar sprindik baru di penyidikan di kejaksaan dan itu akan diulang lagi. Maka semua tindakan hukum menurut saya terkait dengan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan sprindik yang dikeluarkan oleh kepolisian, kalau itu diambil alih oleh penyidikan, menurut penyidikan di kejaksaan, menurut saya penyidikan kejaksaan tidak sah kalau dia tidak melakukan penggeledahan dan penyitaan lagi terhadap itu. Begitu. Oke, harus dimatikan dulu sprindiknya dan kemudian nanti akan diterbitkan sprindik baru di Kejaksaan Agung karena berkasnya sudah diserahkan begitu. Nah, tapi perlu tidak ada upaya pernyataan publik yang menjelaskan bahwa memang sampai dengan saat ini memang belum ditahan dengan alasan-alasan yang mungkin tadi alasan terkait dengan teknis sprindik dan segala macam, Bang Jamin? Saya kira dasar semua itu adalah aturan hukum, ya. Jadi di pasal 100 ayat 5 itu menjadi dasar yang kuat bagi penyidik dia ditahan atau tidak ditahan. Kalau di luar itu saya katakan tadi, jangan-jangan sprindiknya ini sudah di SP3, kita nggak tahu, ya. Kalau sudah sprindik kepolisian sudah di SP3, otomatis mana bisa ditahan sama polisi karena sudah di SP3 begitu. Sekarang kewenangannya ada di kejaksaan, maka kejaksaanlah yang akan mengeluarkan sprindik baru, melakukan penyitaan dan penggeledahan lagi, memeriksa calon tersangka sebagai saksi, baru menetapkan tersangka, baru boleh ditahan. Begitu. Jadi Hmm. ini proses yang cukup panjang menurut saya,
kalau dari awal. Dan itu memang harus dilakukan begitu. Begitulah kita berhukum acara. Hukum acara itu tidak boleh ditafsirkan semena-mena ya. Harus ditafsirkan strictly ya, lex stricta. Tidak boleh lain seperti apa yang sudah ditafsirkan. Not by subject, tapi benar-benar berdasarkan aturan hukum yang benar begitu. Baik, Bang Jamin, ketika saya pakai terminnya Bang Jamin, ada penyerahan berkas dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung begitu. Nah, kalau Anda melihatnya di sini kan yang jadi tersangka adalah mantan pejabat tingginya dari Kejaksaan Agung. Nah, banyak yang kemudian menilai bahwa ininya nanti bisa jadi celah begitu untuk dalam tanda kutip sedikit meringankan nantinya dari konsekuensi hukum yang diterima oleh Febri Adriansyah. Bagaimana kemudian ini bisa tetap dipegang teguh asas persamaannya di depan hukum dan proses penyidikannya ini benar-benar bisa transparan dan adil begitu, Bang Jamin? Ya, menurut saya banyak hal yang kita bisa penafsirkan terkait dengan konflik of interest ya, atau pertentangan kepentingan ya. Konflik of interest itu contohnya kalau di pengadilan hakim tidak boleh memeriksa keluarganya atau anaknya, atau pengacara ataupun jaksa nggak boleh ya membela atau menuntut yang masih ada hubungan keluarga. Nah itu nggak boleh. Nah, ini institusi. Institusi ini kan bagian dari keluarga besar ya. Artinya anggaplah saya ada pelaku tindak pidana dari kepolisian yang memeriksa juga kepolisian. Ya, pimpinan kepolisian yang memeriksa kepolisian. Pimpinan KPK yang memeriksa KPK. Pimpinan kejaksaan yang memeriksa kejaksaan. Saya kira sudah cukup pintar masyarakat untuk menilai ini benar atau salah atau tidak memberikan etika yang benar ya dalam berhukum begitu. Jadi menurut saya karena ini polisian punya kewenangan, nggak apa-apa, biarkan aja polisi yang memberikan kewenangan itu dijalankan begitu. Toh juga nanti dalam penuntutan itu akan diserahkan kepada kejaksaan, nggak akan lari kemana begitu. Jadi saya mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Jaksa Agung kemarin. Kalau penyelidikannya bagus, penyidikannya bagus, maka penuntutannya bagus, ya, dan hakim juga bagus. Jadi kalau semua itu bagus berjalan dengan lancar. Jadi kita tidak melihat siapa yang melaksanakan, ya, bukan masalah siapa yang institusi mana yang melaksanakan, tapi bagaimana institusi itu melakukan dengan baik dan benar. Saya kira kalau kepolisian sudah melakukan dengan baik dan benar, ya, tanpa intervensi, tanpa tekanan, tegak lurus, saya kira juga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu juga kejaksaan tidak perlu mengkhawatirkan. Biarkan aja mereka, karena kita sama-sama sudah sepakat. Anggota DPR juga sudah tahu tuh, waktu pembentukan KUHP kan mereka sudah tahu bahwasanya didasarkan kepada diferensiasi fungsional gitu loh. Jadi harus dipatuhi juga, harusnya anggota DPR sudah paham itu begitu. Kenapa berbeda-beda lagi pandangan, saya kira jangan sampai ke sana begitu. Baik, itu yang kemudian harus dijamin ya Bang Jamin ya. Mulai dari penyidikan yang bagus, nantinya akan berbuntut pada penuntutan yang bagus. Hasilnya nanti adalah putusan yang bagus juga. Kita akan sama-sama mengikuti bagaimana nanti dinamika yang terjadi dari pendalaman kasus ini. Terima kasih pakar hukum pidana Jamin Ginting telah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Karangayu, Kota Semarang mengalami kenaikan. Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.